Rumah dinas dan gudang kantor pos Tulungagung di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kauman Tulungagung hangus terbakar Senin dini hari. Beruntung api tidak sampai merembet ke bangunan utama kantor pos. Kebakaran pertama kali diketahui 4 remaja yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian. Para remaja tersebut kemudian melapor ke kantor damkar. Saat kejadian di dalam rumah dinas terdapat seorang karyawan yang tengah tertidur. Ia baru mengetahui gudang dan atap rumah terbakar setelah petugas damkar tiba di lokasi. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam. Berdasar hasil penyelidikan polisi, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik di gudang. Kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai 75 juta rupiah. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Ainus melaporkan. Sebuah rumah semi permanen terbakar hebat pada Minggu sore di Jalan Kolonel M. Nurdin Lubis, Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Beruntung api tak sampai merembet ke bangunan lain di sekitarnya karena petugas pemadam yang cepat tiba di lokasi. Usai api dijinakkan, ratusan warga langsung mengejar salah seorang penghuni rumah yang diduga menjadi biang keladi penyebab kebakaran. Pemuda bernama Fajar babak belur dihajar warga karena nekat membakar rumahnya sendiri usai cekcok dengan sang ibu. Fajar mengamuk lantaran tak diberi uang lebaran. Alhamdulillahnya korban jiwa tidak ada. Nah, untuk kerugian Bang, apakah sudah bisa ditaksirkan? Kerugian sementara bisa kita taksir sekitar 100 jutaan karena satu rumah rusak. Pelaku pembakar rumahnya ini langsung diamankan polisi dari amukan warga. Saat ini pelaku masih berada di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Banjir bandang menenggelamkan ratusan rumah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Petinggi Partai Gerindra bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, Benteng, Jakarta Pusat. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kebakaran melanda Pasar Bintaro, Jakarta Selatan. Ya, akibatnya 20 kios pedagang ludes dilalap api. Para pedagang masih berusaha mengambil sisa barang dagangannya di sejumlah kios yang terbakar di Pasar Bintaro, Jakarta Selatan. Area kios yang terbakar dipasang garis polisi agar tidak ada warga yang masuk ke dalam kawasan tersebut. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada salah satu kios penjual kendi. Total ada 20 kios yang ludes akibat terbakar. Kurang lebih ada 20 lebih. Kurang lebihnya ya 20 kios yang kebakar. Termasuk tukang ciki, tukang plastik, tukang telur, sebagian samping tukang sayur, stok. Untuk penyebabnya tahu? Konsleting listrik. Nggak ada korban tapi ya Bang? Nggak ada. Polsek Pesanggerahan masih menyelidiki peristiwa ini untuk menentukan nilai kerugian. Dari Jakarta, Rizky Walufi, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, kebakaran Pasar Bintaro terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun petugas harus menurunkan sebanyak 60 personil untuk memadamkan api. Pasar Bintaro. Panas, parah garis. Merah. Banget. Wih, panas banget, maul. Waduh, garis. Video amatir merekam detik-detik saat kebakaran Pasar Bintaro terjadi. Dari rekaman itu, terlihat kobaran api membakar habis kios dan merembet ke kios lainnya. Total ada 20 kios di lantai 2 yang terbakar
dan diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas mengerahkan 60 personil dan 20 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Benar terjadi kebakaran di lantai 2 di kios di pasar Bintaro Permai ini. Ada berapa kios Pak yang terbakar Pak? Kurang lebihnya sekitar 20 kios ya, 20 kios yang terbakar di lantai 2. Karena luasannya itu kisarannya sekitar 2,5 meter ya per kiosnya kisarannya itu. Nah luasan areanya sekitar kurang lebihnya 60 meter persegi. Meski tidak ada korban akibat kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah balon udara jatuh menimpa dan nyaris membakar rumah warga di Kabupaten Jombang. Tradisi menerbangkan balon udara biasanya dilakukan warga setelah Lebaran. Warga desa Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin pagi gempar. Sebuah balon udara raksasa yang masih membawa api jatuh dan menimpa atap rumah warga. Warga panik karena muncul kepulan asap hitam dari atas rumah dan bergegas menarik turun balon udara untuk menghindari terjadinya kebakaran. Untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa, petugas kepolisian langsung melakukan razia dan menyita balon-balon udara yang hendak diterbangkan warga. Meski sudah dirazia, masih banyak balon udara yang berhasil diterbangkan warga dari tempat tersembunyi. Kita mulai jam 4 sampai dini hari itu kita melaksanakan razia balon. Dan untuk hasilnya ada berapa banyak yang diamankan, Dan? Jadi untuk hasilnya saya lihat itu yang ada 6 balon yang kita amankan. Jadi untuk ukurannya yang besar itu ukuran 10 meter ada 2, kemudian yang kecil ukuran 5 meter itu ada 4 itu. Dan sanksinya seperti apa, Dan, sanksinya? Jadi kalau sanksinya memang kita karena ini menyangkut tradisi, sementara sanksinya kita belum bisa memberikan sanksi, hanya kita mengamankan balon-balon yang akan naik itu. Menerbangkan balon udara merupakan tradisi daerah tersebut yang digelar setiap sepekan pasca Hari Raya Idul Fitri. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan di Jepang. Sindiran tersebut disampaikan Deddy Mulyadi di akun media sosial. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunggah kompilasi foto Luki Hakim yang tengah berlibur di Jepang. Foto tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Instagram Luki Hakim Official. Deddy Mulyadi juga menyampaikan selamat berlibur kepada Luki Hakim dan menyindir agar tidak pergi berlibur diam-diam. Terkait hal ini, pemirsa, tim redaksi iNews sudah menghubungi Bupati Indramayu Luki Hakim. Namun hingga saat ini belum ada jawaban. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri disebut akan memanggil Luki Hakim untuk dimintai keterangan. Nah, kemudian yang mengenai perjalanan Pak Luki Hakim ke Jepang, betul bahwa itu adalah hak pribadi. Setiap orang boleh berlibur, apalagi di hari libur dan cuti Lebaran. Tetapi bahwa untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri, suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Nah itu ketentuannya seperti itu.
Ya untuk itu mari kita bersama-sama saling menjaga, saling taat kepada ketentuan. Dan kalau komunikasi tadi malam Pak Luki Hakim sudah berkomunikasi dengan saya dan dia menyampaikan permintaan maaf karena tidak mengajukan izin terlebih dahulu bepergian ke Jepang dan itu dilakukan untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Saya pikir ya Pak Luki Hakim juga punya hak untuk bepergian ke luar negeri. Tetapi gimana ya, memang ada aturannya. Kementerian Dalam Negeri menanti penjelasan Bupati Indramayu Luki Hakim terkait kepergiannya ke luar negeri tanpa izin. Jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi Bupati selama 3 bulan. Dan berikut pemirsa cuplikan dialognya di program Anyu Sore bersama rekan saya Nadia Valeri. Kami sudah cek ke bagian fasilitas kerjasama Kemendagri, tidak ada ajuan untuk perjalanan dinas ke luar negeri dari Bupati Indramayu. Padahal semestinya kepala daerah itu mengajukan permohonan izin walaupun dalam masa-masa liburan dengan alasan apapun, semua kepala daerah tanpa terkecuali wajib mengajukan permohonan izin. Biasanya dilakukan izinnya 1 bulan sebelum perjalanan ke luar negeri. Baik, tapi untuk perizinan ini apakah biasanya akan langsung diizinkan atau ada urgensi tertentu untuk bisa diizinkan pergi ke luar negeri selama periode libur panjang ini, Mas Bima? Ya tentu ada pertimbangan untuk memberikan izin atau tidak, begitu ya. Urgensinya seperti apa? Biasanya yang diizinkan itu kalau untuk berobat, untuk pendidikan gitu ya, untuk hal-hal yang darurat itu bisa. Ya, tetapi tentu kalau hanya berlibur akan ada pertimbangan lain, apalagi di masa-masa yang kami minta sebetulnya seluruh kepala daerah untuk mengawasi pelaksanaan mudik dan rangkaian tahapan-tahapan dari hari raya. Apalagi di beberapa daerah yang memang dikenal, identifikasi sebagai jalur lintasan mudik. Baik, tapi dari Kementerian Dalam Negeri sejauh ini apakah sudah berkomunikasi dengan Luki Hakim terkait alasan kepergiannya? Iya, Pak Bupati sudah menghubungi kami melalui WA dan dari situ kami menangkap kesan bahwa Pak Bupati ini belum paham tentang aturan yang ada karena walaupun beliau sempat menjadi wakil bupati ya, tetapi mungkin belum memahami sepenuhnya. Walaupun di acara retret itu Pak Menteri Dalam Negeri menjelaskan secara detail panjang lebar hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah dan hal-hal yang menjadi kewajiban kepala daerah. Berikut sanksi-sanksinya. Itu sudah dijelaskan yang mungkin terlewat oleh beliau ketika di retret. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Petinggi Partai Gerindra bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dan berikut laporan Naura Syafika. Sejumlah politisi Gerindra mendatangi kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dan memang pada pertemuan ini didatangi oleh Sufmi Dasko dan juga Ahmad Muzani. Dan kemudian juga dapat dilihat dari informasi bahwa memang ada mobil maung putih yang datang ke kediaman Megawati Soekarnoputri. Seperti yang kita ketahui, memang mobil maung putih ini biasa digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun untuk informasi apakah Prabowo Subianto hadir dan ikut pertemuan tersebut, ini masih belum kami dapatkan untuk informasi tersebut. Dan juga untuk pembahasan seperti apa yang dilakukan oleh para elit Gerindra bersama dengan Megawati, ini juga masih belum kami dapatkan untuk informasi tersebut. Dan pastinya dari Megawati dan juga para elit Gerindra yang ada di dalam ini memang melakukan pertemuan yang mungkin ini ada hubungannya juga dengan silaturahmi dari Lebaran Idul Fitri 2025. Dan juga informasi seperti berapa lama durasinya ini juga masih kami terus lanjut untuk mencari informasi tersebut. Pak, ini ada pertemuan, Pak? Iya, pertemuan dengan Ibu Mega hari ini, Pak. Ada pertemuan apa, Pak? Ya, udah ya. Pak, makasih ya, Pak. Dan dari para elit Gerindra, di saat mereka sudah menyelesaikan pertemuannya, mereka enggan berkomentar untuk pertanyaan dari awak media seperti pertanyaan pembahasan seperti apa, kemudian apakah akan ada lanjutan dari pertemuan ini, juga mereka enggan berkomentar dan menjawab dari pertanyaan awak media tersebut. Dari Jakarta, Naura Syafika, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan panen raya di Majalengka, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, Presiden memberikan semangat untuk para petani di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto mengikuti panen raya padi serentak di Majalengka, Jawa Barat, tepatnya di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7. Agenda panen raya ini dilakukan bersama petani dari 14 provinsi. Menariknya, Presiden Prabowo naik traktor mengikuti panen raya padi serentak, di mana Presiden mengendarai sendiri traktor tersebut. Dalam acara ini, Presiden didampingi sejumlah pejabat negara seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PU Dodi Hanggodo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mereka berdialog bersama petani di seluruh Indonesia melalui video conference. Dalam dialog ini, Presiden memberi semangat seluruh petani agar Indonesia bisa panen padi 4 kali dalam setahun dan menjadi lumbung pangan dunia. Hasil luar biasa kalau bisa 4 kali panen. Mungkin di dunia ini belum ada 4 kali panen ini. Nggak ada. Ayo kita bikin sejarah dunia, ya. Keras, niat baik, hasil baik. Rakyat bahagia, itu tujuan kita. Dan kita akan kerja keras lagi, lebih cepat. Insya Allah kita ketemu lagi, kita akan merasakan. Ini semua untuk Indonesia kuat. Ini semua untuk anak-anak dan cucu-cucu kita lebih sejahtera. Dalam kesempatan ini, Presiden juga menekankan betapa pentingnya peran petani bagi negara. 3 pemudik terjun ke sungai di kawasan Lubuk Paraku, Kota Padang. Usai sepeda motor dan kendaraannya mengalami remblong. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di News Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya, di mana Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan membahas diantaranya terkait dampak kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat. Pemirsa, pertemuan antara keduanya berlangsung di Kompleks Seri Perdana Putrajaya, Malaysia pada hari Minggu 6 April 2025. Pertemuan ini dibagikan dalam akun Instagram Anwar Ibrahim. Pertemuan keduanya membahas sejumlah hal, diantaranya dampak tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, pemirsa, keduanya juga membahas terkait dengan misi kemanusiaan untuk korban bencana gempa di Myanmar. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bersama 4 pemimpin negara ASEAN melakukan telewicara membahas tarif timbal balik yang dilakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Telewicara dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk membuka perundingan dengan Amerika Serikat menyusul kebijakan tarif impor yang baru diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Prabowo menekankan Indonesia akan menyikapi langkah Amerika Serikat dengan tenang dan juga percaya diri serta menjunjung tinggi prinsip hubungan dagang yang adil dan setara. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati, ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa
kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Sementara itu, menurut Ketua Umum Apindo, Sinta Kamdani, dampak penerapan tarif impor oleh Presiden Trump dapat disiasati dengan beberapa strategi. Di antaranya memberikan insentif kepada usaha-usaha padat karya untuk menciptakan produk kompetitif hingga aktif memperluas pasar ekspor hingga mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Pengamanan ekonomi, pertama jelas kita harus perkuat pengamanan pasar domestik. Tadi saya katakan trade defense itu ya, karena kita mesti mengantisipasi potensi limpahan ekspor dari negara yang terdampak dari Amerika tadi. Jadi mekanisme seperti trade remedies, seperti anti-dumping, countervailing duties, ya anti subsidi, safeguard measure ini harus segera kita lakukan. Juga kita harus jelas menguatkan ya, jadi dari segi perlindungan pasar dalam negeri ini juga penting, apalagi kalau kita nggak bisa mendapatkan kebijakan tarif yang lebih baik dari Amerika gitu. Jadi ini kita benar-benar harus menguatkan pasar domestik kita, termasuk di dalamnya kita juga harus memperkuat stimulasi ya, diversifikasi. Kita ke informasi lain, pemirsa, banjir bandang menenggelamkan ratusan rumah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Meski sudah tak layak huni, namun pemerintah tidak juga menyiapkan lokasi pengungsian untuk para korban banjir bandang. Inilah kondisi ratusan rumah warga di sejumlah desa di Kecamatan Baibunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara yang terendam lumpur akibat bencana banjir bandang yang terjadi pada 2020 lalu. Beberapa desa yang terdampak banjir bandang yakni Desa Lembang, Desa Beringin Jaya, Desa Lawewe, dan Desa Limbongwara. Ribuan warga desa kini mengungsi secara mandiri karena rumah mereka terendam lumpur hingga ke atap. Sementara sebagian warga masih bertahan dalam kondisi memprihatinkan akibat kurang perhatiannya pemerintah setempat. Kalau di sini ada berapa dusun Pak yang? Kalau di sini 3 dusun yang terdampak Pak. Ada dusun Seruni, Cempaka 2 dan Melati. Itu ada ratusan rumah ya Pak yang tenggelam seperti ini? Iya ada Pak, sekitar 100 lebih. Rumah. Jadi warganya mengungsi kemana ini Pak? Ada sebagian yang di Malangke, di Larak 2 dan Karya. Ada sebagian juga di tanahnya kantor desa juga ada. Jadi Pak, masih ada warga yang tetap bertahan di lokasi banjir ini? Masih ada Pak. Sebelumnya pada 13 Juli 2020 banjir bandang melanda 3 kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Banjir bandang ini mengakibatkan 38 orang tewas, 106 orang terluka, 10 hilang, dan lebih dari 14.000 orang mengungsi. Banjir bandang ini diakibatkan penebangan hutan, perluasan kawasan tambang, dan kebun sawit. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubang, Anyes melaporkan. Pemirsa, aksi adu mulut terjadi saat penjaga pantai Pangandaran yang bertugas berusaha melarang wisatawan yang nekat berenang di zona berbahaya. Saling adu mulut terjadi saat penjaga pantai Pangandaran yang bertugas berusaha melarang wisatawan yang nekat berenang di zona berbahaya. Wisatawan pria yang membawa bodyboard itu menolak imbauan petugas yang sudah berulang kali melarang para pengunjung untuk tidak berenang di kawasan merah. Meski sudah ada tanda larangan di kawasan pantai, namun masih saja ada pengunjung yang nekat berenang di kawasan berbahaya yang bisa mengancam keselamatannya. Kawasan pantai Pangandaran memang memiliki area berbahaya, di mana terdapat rip current atau arus laut yang kuat yang bergerak menjauhi pantai. Arus ini biasanya yang kerap mencelakai wisatawan karena bisa terbawa hingga ke tengah laut. Oleh sebab itu, para pengunjung diharapkan mematuhi himbauan penjaga pantai demi keselamatannya. Dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 pemudik asal Kabupaten Solok, Sumatera Barat terjun ke sungai di kawasan Lubuk Paraku, Kota Padang. Usai sepeda motor yang dikendarainya mengalami remblong. 1 korban tewas di tempat dan hanyut sejauh 50 meter, sementara 2 korban lainnya mengalami luka berat. Wanita berusia 45 tahun hanyut sejauh 50 meter di Sungai Lubuk Paraku, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya bersama suami dan anaknya mengalami remblong dan terjun ke sungai saat melintas di Jalan Lintas Nasional Sitinjau Laut, Panorama 1, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Sementara suami dan anak korban yakni IM berusia 55 tahun dan MI berusia 10 tahun mengalami luka berat. Kecelakaan bermula saat kendaraan melaju dari arah Solok menuju Kota Padang. Sesampainya di jembatan Lubuk Paraku Sitinjau Laut, sepeda motor diduga mengalami masalah pada fungsi rem hingga hilang kendali dan menabrak seorang pejalan kaki di pinggir jalan sebelum akhirnya terjun ke jurang sedalam 100 meter. Kendaraan yang dikendarai oleh korban mengalami remblong dari arah Panorama 1, kemudian sampai di jembatan Lubuk Paraku menabrak pejalan kaki yang berada di jembatan dan tidak bisa dihindarkan. Ketiga penumpang dengan 2 orang dan 1 pengendara jatuh ke Sungai Lubuk Paraku dan mengakibatkan 1 orang meninggal. Ketiga korban sebelumnya tengah dalam perjalanan balik mudik dari Kabupaten Solok ke Kota Padang. Jenazah korban dan korban luka berat selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang usai dievakuasi dari bibir jurang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang bus antar provinsi jurusan Jakarta Medan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi duduk di dalam bus. Penumpang meninggal diduga akibat kelelahan di perjalanan. Petugas mengevakuasi jenazah dari dalam bus antar provinsi jurusan Jakarta Medan. Jenazah itu diketahui adalah jenazah penumpang bus yang meninggal dunia di dalam bus saat hendak mudik ke kampung halaman di Medan, Sumatera Utara. Penumpang diketahui sudah tidak bernyawa saat bus berhenti di pos PAM Idul Fitri Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya. Untuk penemuan mayat, kita mendapat informasi dari masyarakat adanya penumpang bus ALS yang berada di dalam bus tujuan dari Jakarta menuju ke Medan, di mana untuk bus tersebut pertama diberitahukan adalah personil yang ada di pos pengamanan pos Silago. Dugaan sementara korban mengalami kelelahan selama perjalanan mudik dari Jakarta menuju Medan. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus pariwisata terbalik di pinggir jalan jalur one way Jalan Raya Bukit Tinggi Pariaman di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara itu, saat proses evakuasi bus, sebuah mobil sedan mengalami remblong hingga menabrak seorang pengemudi sepeda motor. Sinyal aduh banget sinyal. Sebuah bus pariwisata yang mengangkut 43 penumpang terbalik di pinggir Jalan Raya Bukit Tinggi Pariaman, Kelok Batu Hitam, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Diduga, kecelakaan terjadi karena bus mengalami remblong saat melewati jalan yang menurun tajam dan berbelok. Seluruh penumpang bus mengalami luka ringan dan sempat dirawat di rumah sakit terdekat. Yang mana bus pariwisata yang datang dari arah Bukit Tinggi menuju arah Sisincin tiba-tiba mengalami remblong dan terperosok. Pada kejadian ini terdapat ada 6 korban yang dibawa ke RSAM. Sementara sisa korban lain tidak mengalami masalah yang serius.
Sementara saat proses evakuasi bus, sebuah kecelakaan yang melibatkan mobil sedan dan sepeda motor terjadi di lokasi. Mobil sedan yang maju kencang hilang kendali saat melewati jalan mundur dan menikung, hingga akhirnya menabrak sebuah sepeda motor yang tengah berhenti. Warga dan pengemudi yang melintas pun sempat membantu proses evakuasi korban yang sempat terjepit di kolong mobil. Akibatnya, pengemudi sepeda motor mengalami patah tulang dan dilarikan ke RSUD Parit Malintang, Padang Pariaman. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Gagal menyalip sebuah mobil travel pemudik terjun ke dalam sungai sedalam 10 meter di Padang Lawas, Sumatera Utara. Akibat kejadian tersebut, 4 penumpang luka-luka dan 1 balita hanyut ke sungai. Akibat melaju ugal-ugalan, sebuah mobil travel dari Padang Sisentuan, Sumatera Utara menuju Pekanbaru Riau menabrak pagar pembatas dan terjun ke dalam sungai Minggu malam. Akibat peristiwa ini, 4 penumpang mengalami luka-luka dan 1 balita berusia 6 bulan hanyut di sungai. Korban yang dipangku ibunya terlepas saat 18 penumpang saling tumpang tindih di dalam mobil. Saat kejadian, mobil travel berusaha menyalip mobil di depannya. Namun tiba-tiba datang mobil dari arah berlawanan yang membuat sopir banting setir dan terjun bebas di sungai. Memang supirnya udah ugal-ugalan, Bang. Pas sampai di sini, anakku itu masih kami pegang karena dia lagi bukan. Mobil ini dia mau nyerempet mobil lain, mau nyelip, tapi ada lawan gitu. Habis itu dia hilang kendali, terjun mobilnya itu, Bang. Terjun, namanya kami terjun ke nungki kayak gitu ya jatuh semua kami, Bang. Tambah lagi yang di belakang laki-laki semua nunjangin kami, mijak-mijak kami di bawah itu. Kami tak sadar lagi anak, kami sudah nggak tahu kemana. Ada 4 orang, sedangkan yang 1 orang lagi itu ada balita kira-kira berumur 6 bulan. Sampai saat ini kita bersama Basarnas, penduduk masyarakat, begitu juga dari TNI dan masyarakat sudah berupaya mencari mulai dari tadi malam sampai sore hari ini belum juga diketemukan. Masyarakat, petugas BPBD dan TNI Polri terus melakukan pencarian di aliran sungai, namun korban belum juga ditemukan. Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan. Seorang anak terpisah dengan orang tuanya saat istirahat mudik di tol Trans Sumatera. Ya, pemirsa, jangan sampai lalai saat berpergian dengan anak Anda. Karena di Lampung Selatan, pemirsa, seorang anak ini terpisah dengan orang tuanya saat istirahat mudik di tol. Ya, beruntung pemirsa, anak tersebut akhirnya diselamatkan oleh anggota polisi. Seorang anak kecil bernama Resi Diningrat akhirnya bisa tersenyum lega nih setelah bertemu kembali dengan orang tuanya. Ya, Resi ini sebelumnya sempat tertinggal di rest area jalan tol. Waduh, kok bisa ya? Ya, Resi dan keluarganya yang merupakan pemudik dari Medan ini sempat istirahat di rest area Trans Sumatera. Nah, karena ngantuk berat, Resi yang keluar dari mobil ini tertidur. Lah dalahnya lagi, keluarganya yang sudah lelah gak sadar kalau anaknya belum ada di mobil. Capek kan? Akhirnya mereka baru sadar setelah di kilometer 87B. Karena panik, orang tua Resi ini akhirnya melapor ke petugas polisi deh. Sepasang suami istri tersebut menjelaskan bahwa mereka kehilangan seorang anak. Kami pun langsung dengan sigap untuk menangani laporan tersebut. Kebetulan anggota saya yang sedang standby di kilometer 116 atau di rest area kilometer 116 tersebut, langsung saya kontak dan melakukan penyisiran. Setelah dilakukan penyisiran, ternyata ditemukan anak yang hilang tersebut, sehingga langsung diantar ke kilometer
Untung aja ya, tim Satuan Polisi Jalan Raya Polda Lampung ini gercep alias gerak cepat saat mendapatkan laporan. Jadi ya, Resi bisa pulang bareng keluarganya deh. Nah, kalau gini nih, rasanya wajib ya absen keluarga setiap pergi. Dari mana mau kemana ini? Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 18.000 lebih penumpang tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Diprediksi hari ini menjadi hari terakhir puncak arus balik Lebaran 2025. Puncak arus balik yang terjadi sejak Sabtu 5 April 2025, stasiun Pasar Senen masih ramai oleh penumpang yang tiba di Jakarta. Senin siang, pemirsa, sebanyak 18.000 lebih penumpang tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sedangkan stasiun Pasar Senen juga masih dipadati oleh para penumpang yang baru akan pergi keluar Jakarta. Total sebanyak 276.764 penumpang telah tiba di Jakarta melalui stasiun selama masa arus balik Lebaran 2025. Pak Nur. Pemirsa, arus balik pemudik kapal di Pelabuhan Bakauheni Lampung juga masih tinggi, namun berangsur kondusif. Puncak arus balik pemudik ke Pulau Jawa sudah terlewati pada Minggu malam, pemirsa. Memasuki periode terakhir puncak arus balik Lebaran 2025, aktivitas penyeberangan pemudik kapal di Pelabuhan Bakauheni Lampung tinggi. Kepadatan calon penumpang yang menyeberang kembali di Pulau Jawa terlihat di area pintu masuk pelabuhan, terutama di jalur kendaraan roda 4 atau mobil. Meski demikian, kepadatan pemudik dapat terurai dengan baik dan situasi di titik antrian masuk kapal tetap kondusif. Puncak arus balik pemudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah terjadi pada Minggu malam dengan jumlah kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Merak sebanyak 35.000. Pemirsa, untuk mengetahui situasi arus balik terkini sudah ada rekan Naura Syafiqah di stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan juga rekan Iskandar Nasution di kawasan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kita ke rekan Naura terlebih dahulu, pemirsa. Selamat pagi Naura, bagaimana suasana di stasiun Pasar Senen pagi hari ini? Pagi Yasmin dan juga pemirsa, untuk situasi di stasiun Pasar Senen di pagi hari ini masih terpantau ramai oleh para pemudik yang baru saja tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Dan untuk kepadatan ini dapat kita lihat dari gate kedatangan di mana setiap 5 hingga 10 menit sekali ini dipadati oleh para pemudik yang baru saja tiba dengan membawa barang bawaan seperti koper, kemudian tas pribadi dan juga kardus-kardus lainnya. Dan untuk kepadatan ini juga bisa kita lihat dari lobi penjemputan, di mana lobi penjemputan ini terus ramai oleh mobil-mobil yang bergantian datang menjemput para pemudik yang baru saja tiba di stasiun Pasar Senen. Dan jika kita lihat dari data yang sudah diberikan oleh Humas Daob 1 Jakarta, ini memang total ada 48.000 yang tiba di Jakarta melalui wilayah Daob 1 Jakarta, di mana untuk 17.000-nya ini memilih untuk turun di stasiun Pasar Senen dan sisanya di stasiun Gambir, kemudian di stasiun Jatinegara, Bekasi, dan juga Cikarang. Dan mengingat ini memang merupakan hari terakhir cuti dan libur Lebaran di tahun 2025, jadi untuk puncak arus balik masih akan terus berlanjut hingga di tanggal 11 April. Dan juga pastinya ini masih akan ada terus lonjakan dan penambahan penumpang di setiap harinya yang datang ke stasiun Pasar Senen, mengingat untuk kereta api tambahan ini terus ditambahkan oleh KAI, kemudian juga untuk tiket-tiket keberangkatan dari setiap stasiun daerah ini juga masih tersedia di aplikasi Akses by KAI. Dan juga pastinya di sini sudah disediakan berbagai fasilitas untuk para pemudik yang baru sampai, seperti adanya layanan kesehatan, kemudian juga toilet yang memadai. Dan juga kita lihat ini tidak hanya dipadati oleh pemudik yang baru saja tiba, ini juga masih ada beberapa pemudik yang justru memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya pada hari ke-7
libur Lebaran Idul Fitri 2025. Ini dapat kita lihat juga untuk keramaiannya seperti loket-loket untuk pencetak tiket ini, mesin-mesin pencetak tiket masih terus dipadati oleh beberapa pemudik yang memilih untuk berangkat pada hari ke-7 libur Lebaran ini. Sementara itu Yasmin dari Stasiun Pasar Senen. Pasar Senen, pemirsa, kita akan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Sudah ada rekan Iskandar Nasution di sana. Selamat pagi Iskandar. Bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak pagi hari ini? Apakah masih terjadi ketersendatan kendaraan? Ya, selamat pagi dan pemirsa. Saya informasikan bahwasanya saya hari ini berada di Pelabuhan Merak, tepatnya di flyover, di mana jalur ini menjadi jalur utama para pemudik yang akan keluar dari kapal, dan mereka puncak mudik yang telah terjadi pada minggu kemarin dan hari ini arus lalu lintas di flyover ini terlihat ramai lancar. Untuk data dari pihak SDP Pelabuhan Merak Banten hingga Senin sore kemarin tercatat ada sebanyak 612.774 orang yang sudah kembali ke Pulau Jawa. Dari total sebanyak 983.082 orang. Hal ini artinya masih ada 370.000 pemudik yang belum tiba di Pulau Jawa. Nah, untuk kendaraan pribadi yang tiba di Pulau Jawa sendiri ada sebanyak 81.482 unit, dan untuk sepeda motor hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 69.083 unit, dan untuk bus sendiri ada sebanyak 3.117 unit, dan kendaraan truk itu sebanyak 5.050 unit. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan pemudik ini, pihak SDP sendiri telah menyiagakan 44 kapal dan 7 dermaga di Pelabuhan Merak sendiri. Baik, terima kasih rekan Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan sebelumnya ada rekan Naura melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, pemudik asal Surabaya dan Semarang siap kembali ke Jakarta usai berakhirnya libur Idul Fitri 2025. Ya, bersama TNI Angkatan Laut, ribuan pemudik ini diangkut dengan kapal perang Banjarmasin 592. Sebanyak 1.496 pemudik asal Jawa Timur dan Jawa Tengah yang akan balik ke Jakarta via laut dilepas oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bersama Komandan Lanal Semarang. Tak hanya melepas para pemudik yang kembali, Agustina juga memastikan kelengkapan fasilitas yang didapat para pemudik mulai dari ruang laktasi hingga fasilitas hiburan untuk menemani perjalanan mereka. Dengan adanya layanan gratis ini, Agustina mengapresiasi jajaran TNI Angkatan Laut yang peduli kepada masyarakat yang akan balik usai libur Lebaran di kampung halaman dan berharap program dapat dilanjutkan di tahun depan. Terus tadi kita sudah menyapa para penumpang, jumlahnya 1.400 lebih ya Pak. Siap. 1.400 lebih ini akan dibawa kembali ke Jakarta. Waktu itu dibawa dari Jakarta ke Semarang terus kemudian ke Surabaya. Terus sekarang ini tanggal 5 ya Pak dari Surabaya. Terus ini di Semarang, terus nanti akan sampai tanggal 7 di Jakarta. Program ini merupakan bentuk komitmen TNI AL dalam mendukung masyarakat yang hendak kembali ke perantauan dengan aman dan nyaman. Persentase ini lebih 15% dari tahun kemarin. Tahun kemarin itu sekitar 1.100, 1.200, tahun ini hampir 1.600. Berangkat dari Jakarta 1.600, balik dari sini 1.475. Kesannya sangat melelahkan tapi enak. Pengalaman baru, Pak. Setiap tahunnya TNI AL menyelenggarakan program mudik dan balik gratis dengan menggunakan kapal perang. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat dalam kembali ke kampung halamannya dengan lebih ekonomis dan juga aman. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik pemudik kapal di Pelabuhan Bakauheni, Lampung juga masih tinggi, namun berangsur kondusif. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.
Pemirsa, hari terakhir cuti bersama, suasana arus balik di gerbang tol Cikatama terpantau masih padat. Meski cenderung terjadi penurunan, kecepatan kendaraan masih terbatas 50 km per jamnya. Pemirsa, dari data Jasa Marga, sekitar 52% kendaraan arus balik telah memasuki wilayah Jakarta dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan dibandingkan musim Lebaran tahun lalu, kondisi lalu lintas masih dapat dikendalikan. Sistem one way lokal yang diberlakukan sebelum one way nasional di ruas tol Cikampek dinilai membantu mengurai kemacetan arus balik Lebaran di tahun ini. Sementara itu, Polri mengimbau para pemudik dari arah selatan agar menggunakan tol Jakarta Cikampek atau Japek 2 sebagai jalur alternatif untuk mengurangi kemacetan di kawasan gerbang tol Cikatama. Bersama-sama kita akan mengetahui situasi arus balik terkini di lokasi gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Ada rekan Camar Henda di sana. Camar, seperti apa perkembangan dari arus balik di Lebaran 2025 ini, Camar? Ya, selamat pagi Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Nampaknya untuk situasi di gerbang tol Cikampek Utama ini untuk arus balik sudah berakhir pada malam hari tadi. Karena data terakhir yang kami dapat dari pihak Jasa Marga, traffic counting ini baru ada pada angka 500 sampai dengan 600 kendaraan saja pada pagi hari ini. Yang biasanya ini mencapai 16.000 pada pagi hari. Artinya memang ketersendatan ini sudah tidak terjadi dan kami juga melihat tadi sejumlah rekayasa lalu lintas juga sudah tidak lagi diberlakukan. Terutama mengenai sistem one way dan juga kontraflow dari kilometer 70 menuju ke kilometer 37. Sudah tidak ada lagi sistem kontraflow 2 lajur ataupun juga 1 lajur yang diberlakukan oleh pihak dari Jasa Marga. Sementara diskresi yang dilakukan oleh kepolisian hasilnya menyebutkan bahwa ada lebih dari 507.000 kendaraan yang sudah melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta. Kemudian juga secara akumulasi ada peningkatan 168% untuk jumlah intensitas kendaraan apabila dibandingkan dengan hari-hari biasa atau bukan pada masa mudik Lebaran. Gerbang tol Cikampek Utama hari ini juga masih melayani sebanyak 19 gardu tol yang memang difungsikan dalam masa angkutan Lebaran. Namun tentunya yang menjadi pertanyaan apakah gardu tol tersebut ini penambahannya akan ditiadakan hari ini atau tidak. Mengingat biasanya gardu tol yang dioperasikan di gerbang tol Cikampek Utama ini hanya berkisar 11 sampai dengan 12 gardu tol saja dalam keadaan normal. Namun sempat ditambah menjadi 5 sampai dengan 7 gardu tol beserta dengan 11 gardu tol menuju ke arah Trans Jawa. Yasmin, Bayu dan juga pemirsa, sampai saat ini ada lebih dari 1,5 juta masyarakat yang telah melaksanakan mudik melalui 4 ruas tol utama dan sekitar 20 sampai dengan 30% diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Artinya ini angka yang cukup besar, terutama diskresi yang dilakukan oleh kepolisian setiap hari per 3 jam sekali melihat traffic counting dan juga bagaimana titik-titik yang dilakukan untuk diterapkan pemantauan, terutama di kilometer 429 Palimanan menuju ke kilometer 37 yang ada di Cikampek dan juga tol MBZ. Sementara demikian Bayu dan Yasmin. Iya, kita lihat memang sudah mulai sedikit landai ini karena arus balik sudah berakhir pada malam tadi. Terima kasih banyak Camar atas informasinya. Selalu berhati-hati, selalu jaga kesehatan dan selamat kembali bertugas Camar. Pemirsa, berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya hingga Minggu 6 April, sebanyak 971.594 kendaraan melintas di jalur gentong didominasi oleh kendaraan roda 2. Pemirsa, di hari terakhir cuti bersama, jalur lingkar selatan masih menjadi jalur favorit pemudik yang menggunakan sepeda motor. Beberapa simpul kemacetan terjadi di persimpangan Pamoyanan, Sukamantri dan juga Panyusuhan.
Adapun untuk mengantisipasi kepadatan di wilayah tersebut, pihak kepolisian terus bersiaga. Skema one way diterapkan jika terjadi di beberapa titik. Pemirsa, memasuki malam terakhir libur Lebaran, arus kendaraan di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau masih padat. Tampaknya banyak pemudik dan wisatawan balik ke tempat asal malam ini untuk persiapan melakukan aktivitas besok pagi. Pemirsa, ribuan kendaraan terpantau memadati ruas tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Seperti di kilometer 79, sekitar wilayah Maracang, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta. Di mana ini diiringan kendaraan pribadi plat nomor Jabodetabek terus mengalir. Hal ini karena malam ini merupakan hari terakhir libur Lebaran dan besok harus kembali beraktivitas seperti biasa. Kendati demikian, belum terjadi kepadatan yang berarti serta kemacetan. Diperkirakan kepadatan kendaraan akan terjadi hingga Selasa dini hari. Pemirsa, hari terakhir cuti Lebaran, jalur arteri Karawang terpantau padat. Kendaraan roda 2 mendominasi arus lalu lintas dari berbagai daerah di Pulau Jawa menuju Jakarta. Sementara itu, pemirsa, ruas arteri jalur Pantura Simpang 4 Pemuda di Cirebon, Jawa Barat terpantau padat merayap. Hingga malam tadi, arus lalu lintas di jalur arteri Karawang terpantau masih padat. Kepadatan arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa ini akan kembali ke berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk Ibu Kota Jakarta, karena besok sebagian perkantoran telah beraktivitas normal, pemirsa. Dari data yang Maksud kami dari data kepolisian, angka kendaraan arus mudik dan balik mengalami kenaikan 0,6% dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan angka kecelakaan secara keseluruhan mengalami penurunan. Sementara itu, pemirsa, ruas arteri jalur Pantura Simpang 4 Pemuda di Cirebon, Jawa Barat padat merayap. Ribuan kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4 pribadi sempat tersendat di sejumlah titik simpang pertemuan arus di jalur Pantura. Ribuan arus balik dari arah Jawa menuju ke Bandung dan Jakarta, volume kendaraan masih meningkat. Berakhirnya masa cuti Lebaran, pemirsa. Ribuan kendaraan sepeda motor dan kendaraan mobil pribadi sempat tersendat di sejumlah titik simpang pertemuan arus di jalur Pantura. Kepadatan kendaraan ini dari kedua arah, baik dari Jawa Tengah maupun juga dari arah sebaliknya, pemirsa. Guna mengurai kepadatan di simpang, petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota memperlakukan rekayasa lalu lintas. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan rekan Jauhari Lutfi di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan juga rekan Rudi Setiawan di jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Kita ke rekan Jauhari terlebih dahulu. Selamat pagi, Jauhari. Bagaimana situasi di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Yasin dan juga pemirsa Aisyah yang ada di rumah. Saat ini berada di Jalan Arteri Sultan Hasanuddin, di mana arteri ini menjadi prioritas para pemudik yang usai melakukan mudik dari
ini kondisi arteri di jalan arteri Sultan Hasanuddin ini ramai lancar, begitu. Iya, jauh hari apakah untuk saat ini mayoritas ini kendaraan merupakan kendaraan yang merupakan masyarakat yang hendak melakukan arus balik atau hendak berangkat kerja, begitu bisa dilihat dari barang bawaan mereka? Ya, Yasin, dapat kami sampaikan untuk kendaraan yang berada di belakang saya ini, mereka ini untuk melakukan penjemputan kepada karyawan yang akan melakukan aktivitasnya kembali usai melakukan pulang kampung dari halamannya, begitu Yasin. Baik, terima kasih rekan Jauhari. Selanjutnya kita akan menuju ke jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Sudah ada rekan Rudi Setiawan. Selamat pagi Rudi, bagaimana situasi dari tempat Anda melaporkan saat ini? Selamat pagi dan pemirsa Yasmin, kami informasikan untuk di jalur arteri di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat pagi ini dalam kondisi ramai dan lancar. Arus pemudik mulai dari arah Jakarta, maksud saya dari arah Cikampek yang mengarah menuju Jakarta saat ini terus mengalir. Diketahui memang sejak pada malam sempat terjadi volume cukup tinggi, namun berbeda dibandingkan pada pagi ini. Kalau di pagi ini arus lalu lintas kondisinya bercampur dengan para warga lokal yang ingin sudah mulai masuk bekerja. Ya, untuk kondisi arus lalu lintas, kalau saya pantau di sini terlihat mulai ramai dan arus lalu lintas juga rekayasanya sudah kembali diberlakukan ya Yasmin. Begitu juga arus ruas jalur tol Jakarta Cikampek mulai saat ini juga sudah dibuka tutup untuk akses pintu masuk ke dalam, di mana arus lalu lintas saya tempat melaporkan ini adalah kondisi di gerbang tol Karawang Barat tepatnya, yaitu di pertigaan lampu merah. Ya, ini kondisi terkini arus lalu lintas kondisinya hari ini yaitu hari Selasa sudah mulai ramai. Selain masih banyaknya para pemudik yang dari arah Jawa maupun dari Pantura dan begitu juga dari Jawa Barat seperti Bandung dan ini masih sangat ramai. Namun memang berbeda dengan semalam, kondisi volumenya lebih tinggi. Kalau melihat dari kondisi saat ini, aktivitas warga juga di sini aktivitas lokal warga karena karyawan pabrik ataupun karyawan swasta dan ASN juga saat ini sudah kembali normal dan aktivitas arus lalu lintas semakin ramai. Ya, ini kondisi terkini arus lalu lintas yang tadinya sempat ditutup untuk menuju maksud saya yang keluar akses dari gerbang tol ke jalur arteri Karawang kini sudah mulai dibuka kembali. Ya, saya akan memperlihatkan kondisinya. Di sini juga ada salah satu petugas yang kebetulan sudah masuk di sini ya, mengatur arus lalu lintas, di mana ini merupakan akses lalu lintas keluar masuk terminal di sini menuju terminal Tanjung Pura, terminal Kelari maksud saya, dan juga di sini akses keluar masuk gerbang tol Karawang Timur. Ya, perlu diketahui untuk titik-titik kemacetan kalau menjelang pagi ini arus lalu lintas di lokasi ini cukup padat sehingga memang butuh rekayasa arus lalu lintas untuk demi kelancaran. Ya, kalau dari lokasi persimpangan Jomin sampai mulai dari Pasar Kosambi, mulai dari kemudian dari pertigaan lampu merah dan hingga depan terminal Kelari sampai saat ini kondisinya terbilang ramai dan lancar ya Yasmin. Begitu juga kondisi yang memang saat ini di lokasi beberapa tempat diantaranya yaitu di jalur lingkar Karawang ini juga kondisi. Ya, baik. Intinya mulai ramai dan lancar berkat Yasmin yang dapat kami informasikan. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Rudi Setiawan melaporkan langsung dari jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada rekan Jauhari Lutfi di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali rekan-rekan.
Pemirsa, jangan sampai lalai saat berpergian dengan anak Anda. Karena pemirsa di Lampung Selatan, seorang anak ini terpisah dengan orang tuanya saat istirahat mudik di tol. Beruntung anak tersebut akhirnya diselamatkan oleh anggota polisi. Tuh, ketemu keluarganya. Seorang anak kecil bernama Resi Diningrat akhirnya bisa tersenyum lega nih setelah bertemu kembali dengan orang tuanya. Ya, Resi ini sebelumnya sempat tertinggal di rest area jalan tol. Waduh, kok bisa ya? Ya, Resi dan keluarganya yang merupakan pemudik dari Medan ini sempat istirahat di rest area Trans Sumatera. Nah, karena ngantuk berat, Resi yang keluar dari mobil ini tertidur. Lah dalahnya lagi, keluarganya yang sudah lelah gak sadar kalau anaknya belum ada di mobil. Capek, ketekan. Akhirnya mereka baru sadar setelah di kilometer 87B. Karena panik, orang tua Resi ini akhirnya melapor ke petugas polisi deh. Sepasang suami istri tersebut menjelaskan bahwa mereka kehilangan seorang anak. Kami pun langsung dengan sigap untuk menangani laporan tersebut. Kebetulan anggota saya yang sedang standby di kilometer 116 atau di rest area kilometer 116 tersebut, langsung saya kontak dan melakukan penyisiran. Setelah dilakukan penyisiran, ternyata ditemukan anak yang hilang tersebut, sehingga langsung diantar ke kilometer 87. Untung aja ya, tim Satuan Polisi Jalan Raya Polda Lampung ini gercep alias gerak cepat saat mendapatkan laporan. Jadinya, Resi bisa pulang bareng keluarganya deh. Nah, kalau gini nih, rasanya wajib ya absen keluarga setiap pergi. Dari mana mau kemana ini? Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik pemudik kapal di Pelabuhan Bakauheni Lampung juga masih tinggi, namun berangsur kondusif. Puncak arus balik pemudik ke Pulau Jawa sudah terlewati pada Minggu malam. Pemirsa, memasuki periode terakhir puncak arus balik Lebaran 2025, aktivitas penyeberangan pemudik kapal di Pelabuhan Bakauheni Lampung tinggi. Kepadatan calon penumpang yang menyeberang kembali ke Pulau Jawa terlihat di area pintu masuk pelabuhan, terutama di jalur kendaraan roda 4. Meski demikian, kepadatan pemudik dapat terurai dengan baik dan situasi di titik antrean masuk kapal tetap kondusif. Adapun puncak arus balik pemudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah terjadi pada Minggu malam dengan jumlah kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Merak sebanyak 35.000 kendaraan. Dan pemirsa, kita akan kembali mengetahui bersama-sama terkait arus balik terkini. Sudah ada rekan Indra Setia Budi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Lampung. Selamat pagi Indra. Indra, bagaimana suasana Pelabuhan Bakauheni pagi hari ini, Indra? Baik, selamat pagi Bayu, Yasmin, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini yang mana di Pelabuhan Bakauheni Lampung saat ini sudah terpantau sangat landai sekali, Bayu. Dan kita ketahui bahwa puncak arus balik 2025 sudah terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April kemarin, yang mana perlu diketahui dengan total keseluruhan dalam periode 5 hingga 7 April 2025 kemarin sebanyak 370 penumpang sudah bertolak dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Adapun juga dengan total keseluruhan dalam periode yang sama, ini sebanyak hampir 90.000 kendaraan juga sudah melakukan penyeberangan pada puncak arus balik pada periode 5 April hingga 7 April 2025 kemarin. Adapun situasi terkini ini sangat landai sekali dan kami juga sudah tidak melihat masyarakat yang akan melakukan penyeberangan hari ini, yang mana ini plat-plat lokal saja yang akan melakukan penyeberangan. Dan kami memang menginformasikan bahwa pihak ASDP juga, Direktur ASDP juga sudah memberikan statement closing, yang mana ASDP ini mengaku bahwa pihaknya sangat sukses sekali dalam proses angkutan lebaran pada 2025 kali ini, yang mana dengan sistem satu tiket ataupun satu tiket
bersamaan dari reguler maupun eksekutif ini sangat mengurai sekali kepadatan yang berada di area pelabuhan Bakahuni Lampung. Adapun juga terkait skema-skema, ini buffer zone maupun delay system pada puncak arus balik kemarin juga sangat efektif sekali, yang mana tidak adanya antrian yang cukup panjang ataupun lama, dan penambahan sejumlah kapal juga sangat efektif sekali guna untuk mengakomodir masyarakat yang akan melakukan arus balik 2025. Dan hingga sampai saat ini juga bahwa ASDP juga menyatakan berterima kasih atas support dari para stakeholder terkait, maupun juga dari TNI maupun dari Polri maupun juga pihak ASDP, yang mana ini melancarkan semua proses dalam angkutan Lebaran 2025 kali ini. Dan penerapan ini, single tiket ini yang berlaku di dermaga eksekutif maupun reguler ini rencananya akan dilakukan untuk tahun ke depannya, dikarenakan dinilai sangat efektif sekali, Bayu dan juga pemirsa, mengurai kepadatan ataupun kemacetan dari jalur arteri dari Lampung, Sumatera menuju pelabuhan Bakahuni, maupun juga dari jalur tol dari pelabuhan menuju pelabuhan Bakahuni sangat bisa minimalisir kemacetan maupun juga kepadatan, sehingga situasi terkini sangat landai sekali. Dan pihak SDP juga mengaku bahwa puncak arus balik ini tidak ada susulan, dikarenakan periode sudah berakhir dan semua sudah kembali normal, dengan harga yang diskon dari tanggal 3 hingga 7 April 2025 kemarin sudah ditiadakan, semua sudah berjalan normal, sehingga pihak LSP menyebut bahwa puncak arus balik 2025 telah berakhir, Bayu. Dan kami juga masih menghimbau bagi masyarakat, dikarenakan penguraian ini dikarenakan juga kebijakan pemerintah terkait ASN ini harus memilih di hari yang lain, begitu, dikarenakan untuk bisa di WFA, dan mana ini skema ini ataupun kebijakan ini juga turut mengurai kepadatan dari pihak ASN, juga tidak melakukan keberangkatan arus balik pada puncak arus balik 2025. Sekian, Bayu. Baik, Indra, terima kasih banyak atas laporan Anda untuk arus balik Lebaran 2025 di Bakauheni, Lampung. Indra, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kehati-hatian, dan selamat kembali bertugas, Indra. Untuk mengetahui situasi arus balik terkini, sudah ada rekan Mujib Praitno di Simpang Susun, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, Mujib. Apakah saat ini terjadi kemacetan di kawasan Cileunyi atau seperti apa kondisinya? Ya, Yasmin dan pemirsa, saat ini di suasana di lalu lintas di tol Cileunyi menjelang masuk ke arah pintu tol maupun ke arah jalan arteri ke Cibirut relatif masih ramai lancar, namun di sini ada potensi untuk terjadinya kemacetan karena di balik saya ini ada merupakan titik perlengkungan antara arus lalu lintas dari arah Garut, Tasikmalaya, kemudian Sumedang, dan juga yang menuju ke arah Bandung. Bisa kita lihat bahwa di sini ada terminal Bayangan yang memungkinkan masih ada pemudik yang masih pulang dengan menggunakan bus menuju ke arah Jakarta dan juga sekitarnya. Dan ini adalah arus lalu lintas yang datang dari arah Tasikmalaya dan Garut yang menuju ke arah masuk ke gerbang tol Cileunyi. Kita perhatikan kondisi lalu lintas saat ini masih ramai lancar dan masih banyak penumpang yang menumpuk di terminal Bayangan Cileunyi seperti itu ya. Begitu, Yasmin. Nampaknya masih terpantau ramai lancar untuk di lokasi Simpang Susun, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan Mujib Praitno melaporkan langsung dari lokasi Anda saat ini. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah rumah semi permanen di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kebakaran dipicu ulah anak penghuni rumah yang mengamuk lantaran tak diberi uang lebaran oleh ibunya. Sebuah rumah semi permanen terbakar hebat pada Minggu sore di Jalan Kolonel M. Nurdin Lubis, Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Beruntung api tak sampai merembet ke bangunan lain di sekitarnya karena petugas pemadam yang cepat tiba di lokasi. Usai api dijinakkan, ratusan warga langsung mengejar salah seorang penghuni rumah yang diduga menjadi biang keladi penyebab kebakaran. Pemuda bernama Fajar babak belur dihajar warga karena nekat membakar rumahnya sendiri usai cekcok dengan sang ibu. Fajar mengamuk lantaran tak diberi uang lebaran. Alhamdulillahnya korban jiwa tidak ada. Nah, untuk kerugian Bang, apakah sudah bisa ditaksir? Kerugian sementara bisa kita taksir
Pelaku pembakar rumahnya ini langsung diamankan polisi dari amukan warga. Saat ini pelaku masih berada di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda Pasar Bintaro, Jakarta Selatan. Akibatnya, 20 kios pedagang ludes dilalap api. Para pedagang masih berusaha mengambil sisa barang dagangannya di sejumlah kios yang terbakar di Pasar Bintaro, Jakarta Selatan. Area kios yang terbakar dipasang garis polisi agar tidak ada warga yang masuk ke dalam kawasan tersebut. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada salah satu kios penjual kendi. Total ada 20 kios yang ludes akibat terbakar. Kurang lebih ada 20 lebih. Kurang lebihnya ya 20 kios yang kebakar. Termasuk tukang ciki, tukang plastik, tukang telur, sebagian samping tukang sayur, stok. Untuk penyebabnya apa? Konsleting listrik. Nggak ada korban tapi ya Bang? Nggak ada. Polsek Pesanggerahan masih menyelidiki peristiwa ini untuk menentukan nilai kerugian. Dari Jakarta, Rizky Walufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya kebakaran Pasar Bintaro terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun petugas harus menurunkan 60 personil untuk memadamkan api. Pasar Bintaro, panas, parah, beres. Panas banget. Wih, panas banget, maul. Waduh, garis. Video amatir merekam detik-detik saat kebakaran Pasar Bintaro terjadi. Dari rekaman itu, terlihat kobaran api membakar habis kios dan merembet ke kios lainnya. Total ada 20 kios di lantai 2 yang terbakar dan diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas mengerahkan 60 personil dan 20 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Benar terjadi kebakaran di lantai 2 di kios. Di Pasar Bintaro Permai ini. Ada berapa kios Pak yang terbakar Pak? Kurang lebihnya sekitar 20 kios ya, 20 kios yang terbakar di lantai 2. Karena luasannya itu kisarannya sekitar 2,5 meter ya per kiosnya kisarannya itu. Nah, luasan areanya sekitar kurang lebihnya 60 meter persegi. Meski tidak ada korban akibat kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi adu mulut terjadi saat menjaga pantai Pangandaran yang bertugas berusaha melarang wisatawan yang nekat berenang di zona berbahaya. Saling adu mulut terjadi saat penjaga pantai Pangandaran yang bertugas berusaha melarang wisatawan yang nekat berenang di zona berbahaya. Wisatawan pria yang membawa bodyboard itu menolak himbauan petugas yang sudah berulang kali melarang para pengunjung untuk tidak berenang di kawasan merah. Meski sudah ada tanda larangan di kawasan pantai, namun masih saja ada pengunjung yang nekat berenang di kawasan berbahaya yang bisa mengancam keselamatannya. Kawasan pantai Pangandaran memang memiliki area berbahaya, di mana terdapat rip current atau arus laut yang kuat yang bergerak menjauhi pantai. Arus ini biasanya yang kerap mencelakai wisatawan karena bisa terbawa hingga ke tengah laut. Oleh sebab itu, para pengunjung diharapkan mematuhi himbauan penjaga pantai demi keselamatannya. Dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Tim Liputan, iNews melaporkan. Gagal menyalip, sebuah mobil travel pemudik terjun ke dalam sungai sedalam 10 meter di Padang Lawas, Sumatera Utara. Akibat kejadian tersebut, 4 penumpang luka-luka dan 1 balita hanyut ke sungai. Akibat melaju ugal-ugalan, sebuah mobil travel dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara menuju Pekanbaru Riau menabrak pagar pembatas dan terjun ke dalam sungai Minggu malam. Akibat peristiwa ini, 4 penumpang mengalami luka-luka dan 1 balita berusia 6 bulan hanyut di sungai. Korban yang dipangku ibunya terlepas saat 18 penumpang saling tumpang tindih di dalam mobil. Saat kejadian, mobil travel berusaha menyalip mobil di depannya. Namun tiba-tiba datang mobil dari arah berlawanan yang membuat sopir banting setir dan terjun bebas di sungai. Memang supirnya udah ugal-ugalan, Bang.
Pas sampai di sini, anakku itu masih kami pegang karena dia lagi kan. Mobil ini dia mau nyerempet mobil lain, mau nyelip, tapi ada lawan gitu. Habis itu dia hilang kendali, terjun mobilnya itu bang. Terjun, namanya kami terjun ke nungki kayak gitu ya jatuh semua kami bang. Tambah lagi yang di belakang laki-laki semua nunjangin kami, mijak-mijak kami di bawah itu. Kami tak sadar lagi, anakku itu udah nggak tahu kemana. Ada 4 orang, sedangkan yang 1 orang lagi itu ada balita kira-kira berumur 6 bulan. Sampai saat ini kita bersama Basarnas, penduduk masyarakat, begitu juga dari TNI dan masyarakat sudah berupaya mencari mulai dari tadi malam sampai sore hari ini belum juga diketemukan. Masyarakat, petugas BPBD dan TNI Polri terus melakukan pencarian di aliran sungai, namun korban belum juga ditemukan. Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus pariwisata terbalik di pinggir jalan jalur one way Jalan Raya Bukit Tinggi Pariaman di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, sementara itu saat proses evakuasi bus, sebuah mobil sedan mengalami remblong hingga menabrakkan seorang pengemudi sepeda motor. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Dan Anda bisa menemukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan tentunya pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Sinyal ada banget sih sinyal. Sebuah bus pariwisata yang mengangkut 43 penumpang terbalik di pinggir Jalan Raya Bukit Tinggi Pariaman, Kelok Batu Hitam, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Diduga, kecelakaan terjadi karena bus mengalami remblong saat melewati jalan yang menurun tajam dan berbelok. Seluruh penumpang bus mengalami luka ringan dan sempat dirawat di rumah sakit terdekat. Yang mana bus pariwisata yang datang dari arah Bukit Tinggi menuju arah Sisincin tiba-tiba mengalami remblong dan terperosok. Pada kejadian ini terdapat ada 6 korban yang dibawa ke RSAM. Sementara sisa korban lain tidak mengalami masalah yang serius. Sementara saat proses evakuasi bus, sebuah kecelakaan yang melibatkan mobil sedan dan sepeda motor terjadi di lokasi. Mobil sedan yang maju kencang hilang kendali saat melewati jalan menurun dan menikung, hingga akhirnya menabrak sebuah sepeda motor yang tengah berhenti. Warga dan pengemudi yang melintas pun sempat membantu proses evakuasi korban yang sempat terjepit di kolong mobil. Akibatnya, pengemudi sepeda motor mengalami patah tulang dan melarikan ke RSUD Parit Malintang, Padang Pariaman. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.